Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Rifki. Kali ini gua dapet orderan langsung 2 rig, dan ini bakal gua kirim ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan orangnya ini pengen pakai VGA 3060 Ti yang masing-masing rignya itu 6 VGA. Cuman dia nitip pesen juga ke gua, nantinya dia bakal upgrade, mau nambah VGA lagi. Jadi gua udah sesuaikan part-partsnya, dan kali ini gua bakal ngetes bikin satu rig 12 VGA kita maksimalin. Jadi untuk ngetes performa dari motherboardnya, dari prosesornya, dan dari PSU-nya kuat nggak kalau untuk lebih dari 6 untuk kedepannya. Untuk proses rakitnya kalian ikutin terus video ini, dan untuk total harganya akan ada di akhir video. Jadi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, like and share, kan juga loncengnya. Yuk. Untuk part-partnya ini untuk motherboard BTC 250 12P, dan ini gue beli udah paketan ya. Dia udah dapet motherboard 12 slot, dan untuk prosesornya ini dapet Intel Pentium G4400, dan juga dapet untuk kipas bawaannya ini dari merek Deepcool. Terus RAM-nya di sini gue pakai 8 GB DDR4 karena dia bakalan ngangkat sampai 12 VGA. Terus untuk SSD-nya gue pakai merek RX7 yang 120 GB. Untuk cara install HiveOS di SSD, linknya juga udah gue taruh di atas, kalian bisa cek. Untuk power supply-nya di sini gue pakai merek Indocase yang 2000 watt. Ini PSU lumayan murah ya. Tulisannya sih 80 plus gold, cuma kita nggak tahu. Sejauh ini gue pakai udah ada yang 6 bulan lebih juga masih aman. Cuma kalau kalian punya budget lebih, saranin pakai ambil yang mereknya lebih bagus dikit, yang kayak Cougar, MSI, atau Corsair sekalian yang garansinya lumayan lama. Kalau untuk Indocase ini garansinya hanya 3 bulan. Dan untuk risernya di sini gue pakai yang ada 8 kapasitor nih ya. Yang model baru dia udah ada LED-nya, tapi di sini masih dapat kabel SATA untuk powernya. Ini nggak bakal kita pakai ya. Kita mau ganti nanti pakai kabel splitter yang kayak begini nih. Ini dia ada 8 pin tuh, 8 pinnya ada 2. Terus untuk kipasnya di sini gue pakai yang high RPM. Dia bisa sampai 3000 RPM. Di sini kita bisa request mau pakai kabelnya, powernya pakai SATA atau Molex. Kalau ini gue pakai yang adapter, jadi bisa colok listrik. Di sini gue udah beli ada kabel power on off, terus sama satu set untuk baut-baut perlengkapan nantinya. Untuk rak di sini gue beli yang pakai aluminium. Dia ada 2 susun. Ini udah support sampai 12 VGA. Dan ini dia untuk pemain utamanya. Di sini pakai 3060 merek Colorful yang e-game. Dia udah 3 fan. Langsung aja kita lihat proses rakitnya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
Untuk VGA-nya ini nggak bisa dibaut karena di bagian depannya dia ada tombol untuk kipas ya, jadi dia nyangkut. Makanya di sini gua pakein kabel tis. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Karena satu PSU cuma ada 7 PCIe kabelnya, jadi karena ini ada 12 VGA-nya, gue mau pakai tambahan VGA lagi. Jadi mau pakai dual PSU. Ini PSU yang pertama ya, ini PSU kedua. Gimana caranya buat nyambungin pakai dua PSU satu motherboard? Nah, kita butuh alat ini. Jadi PSU itu bisa nyala dia kalau kabel 24 pinnya dia nyolok ke motherboard dan dinyalain, baru dia bakal nyala. Nah, kalau ini kan PSU tambahannya kita pakein alat ini, jadi dia supaya kabel 24 pinnya nyolok. Nah, gue colokin sini. Ini PSU yang kedua nih. Itu PSU pertama dia nyolok ke 6 VGA sama ke motherboard ya. Terus PSU yang kedua ini, PSU kedua ini kabel 24 pinnya kita colok ke sini. Ini beraput ya. Nah, dan terus dari PSU pertama kita butuh powernya Molex. Nah, ini power Molex ya. Oke. Nah ya gini ya. Jadi ini 24 pin dari yang PSU kedua. Ini Molex dari PSU pertama. Jadi dari PSU pertama ini dia 24 pinnya nyolok ke motherboard, terus PCIe-nya nyolok ke 6 VGA ini. Nah, kalau yang PSU kedua ini kabel 24 pinnya nyolok ke sini dan PCIe-nya nyolok ke yang atas ini. 6 ini. Jadi PSU 1 untuk powerin 6 VGA plus motherboard, PSU kedua buat powerin hanya untuk powerin 6 VGA lagi. Jadi ini kalau udah beres, kalian colok satu dulu ya, jangan langsung semua. Terus colok apa namanya, monitor HDMI ke salah satu VGA kalian, ke yang nyolok ini buat nyeting BIOS. Cuma karena ini mobonya udah khusus buat mining, jadi gue cuma ngecek aja tadi udah ke setting semua ya, udah nggak perlu ada yang setting. Yang paling penting AC power loss sama above 4G decoding itu. Ini kita mau tes langsung, colokin 12 kebaca apa enggak. Oh, ini kita colokin dulu. HDMI colok ke salah satu. Ini buat display awal aja ya, nanti berikutnya mah nggak usah. Kita cuma buat
Jadi monitor hanya dibutuhkan pada saat lagi nyeting BIOS di awal aja. Nanti sisanya udah kita bisa pantau lewat handphone, lewat laptop atau PC. Kita mau tes. Sini gue juga udah ada wattmeter ya, buat make sure nanti dia nariknya berapa. Oke, kita tes. Kipas cuma satu. Oh, kipas karena pakai adapter, jadi ini gua pakai ini ya. Kipas untuk 5 kipasnya deh sekitar 16 watt, 17 watt. 5 kipas ini. Ini kipas lumayan rekomen ya guys, dia kenceng, gak terlalu berisik, yang jelas bikin kalian adem. Sebelum dinyalain, make sure dulu PSU kedua yang gak nyolok ke motherboard ini kita udah nyalain dulu ya. Jadi kita nyalain dia duluan. Oke, baru kita nyalain yang PSU yang utama, yang colok ke motherboard. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nyala ya. Lupa gue belum colok SSD-nya. Ini gue ngetes di flash disk dulu, hanya buat ngetes dulu ya, ngetes rig. Oke, kita colokin dulu. Jangan lupa kita pasang internet juga ya. Oke, baru kita tes nyalain lagi. Tuh udah kebaca FOS ya. Kita lihat dia untuk startup 12 VGA ya, 3060 Ti ini tuh sekitar 400 hampir 500. Ini belum running, belum ada flight sheet-nya, 500-an. Ya. Terus turun ya. Oi, udah kebaca di FOS nih. Kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah kebaca ya guys. Ada 12 VGA. Jadi aman. Nyala semua. Tinggal kita setting flight sheet-nya. Ini kalau udah kayak begini, udah kebaca semua, kita nggak perlu monitor lagi juga udah cukup. Kita udah cabut aja, udah nggak apa-apa ya. Udah nggak perlu pakai monitor lagi. Jadi sisanya kita cukup nyeting flight sheet dan lihat progresnya dari laptop atau handphone. Yuk kita pindah berarti sekarang ke laptop ya. Ini udah kebaca semua ya. Ini gua bikin test rig dulu. Workernya juga udah gua namain, ini 12 VGA. Sini kita lihat udah ada 12 kebaca. Kita mau setting flight sheet-nya dulu. Oh, sebelum setting flight sheet, lihat dulu drivernya. Ini masih yang lama, driver 470. Kita mau pakai driver yang baru ya. Jadi kita masuk dulu ke ini, shell inbox, proses. Nah, usernya loginnya itu user, passwordnya 1.
Ini kita copy di NVIDIA driver update. Kalian jangan pakai yang paling baru ya. Jadi ini paste, kita dash list. Jadi kita cek dulu mana yang kita pakai. Kita mau pakai yang ini aja, yang stable versionnya nih. Jangan yang pakai paling baru ini nih. Jadi pilih yang 510 60. Nah ini. Ya. Ini kita copy yang stable versionnya. Ini kan yang install versionnya kita yang 470. Ini kita masukin, paste aja. Enter. Biasanya kalau belum ada dia harus download dulu. Nah ini kayak gini, download dulu ya. Tungguin aja prosesnya, jangan diapa-apain, jangan di nanti kalau disuruh ketik yes atau apapun diemin aja. Kita tunggu sampai beres. Kalau udah beres sampai kayak begini ya, sampai driver installing successful, ini tandanya udah. Cuma memang prosesnya agak lama tadi gara-gara gua pakai flash disk doang, sama ada 12 VGA kan, jadi agak lama. Sebelum install kalian make sure dulu sisa free space untuk flash disk atau SSD kalian. Nah ini sisanya 6,6 GB ya. Kalau gue lihat sini, nah ini drivernya sudah berubah 510.60 ya. Update yang paling baru Hive OS nya. Kita tungguin lagi dia install Hive OS yang paling baru, sama dia bakal nge-restart. Udah beres, dia otomatis restart nih ya. Ini udah nggak warna kuning lagi, berarti udah pakai yang paling baru. Kita cek driver juga sudah pakai yang 510. Kita mau setting flight sheet. Sebelum setting flight sheet-nya kita buka ini dulu, kita setting overclock dulu, buka website hashred.no. Kita masuk ke NVIDIA. Cari sesuai sama punya kitanya. Ini gue pakai 3060 Ti LHR ya. Kita masuk. Kalian mau mining apa? Ini gue buka ETH. Kalau untuk kita cek dulu nih memorinya pakai apa. Ini karena yang merek colorful ini memorinya Hynix semua. Kita tes dari yang medium dulu, jangan langsung yang high atau YOLO ya. Jadi kita lihat dulu stabil apa enggak, kita naikin nanti pelan-pelan. Untuk mediumnya core-nya 1380, memorinya 1800, power limitnya 165. Oke. Jadi kita setting dulu overclock-nya dari sini. 1380, memorinya 1800, dan power limitnya 165. Fan-nya gue pakai 80 dulu aja ya. Ya 80 lah. Karena ini padat, dia ada 12 VGA rapet-rapet, jadi jangan pernah irit sama fan, gedein aja. Mendingan fan yang rusak dibandingin VGA kamu panas. Cuman 80 masih aman banget. Udah berubah semua nih ya untuk core-nya, memorinya, power limitnya. Kita buka flight sheet. Cara bikin flight sheet-nya gue udah pernah bikin, ada di videonya di atas. Dan ini gue mau pakai T-Rex. Jadi kita bikin add flight sheet dulu, koinnya ETH, walletnya gue udah ada. Ini Binance, poolnya gue pakai Binance juga. Nah ini locationnya gue pakai yang ini aja. Yang ini deh. Apply. Nah ini minernya kita mau pakai T-Rex. Sini. Kita lihat versionnya, itu udah ada yang paling baru ini 0,264 ya. Kita tes pakai yang paling baru aja. Kita apply. Sini namain T-Rex test rig. Oke. Create flight sheet. Kalau udah ada di sini nih ya, kita balik lagi ke worker. Masuk lagi ke workernya, buka flight sheet. Nah di sini ada gambar roket, kita klik, kita apply. Karena belum ada T-Rex ini, biasanya kita install dulu nih. Kita masuk ke shell inbox lagi,
user 1 miner. Nah, dia download dulu HiveOS nih. Karena ini masih kosong kan di dalamnya. Udah beres downloadnya nih, sudah running T-Rex-nya ya. Kita tungguin dulu sampai stabil dia dapat berapa hash rate-nya dengan settingan overclock yang medium dari website hashrate ini, hashrate.no. Nanti kita tes naikin sampai yang YOLO ini ya, dia bisa sampai 64. Kita cek stabil nggak, dia kuat nggak ini di 64. Karena nggak semua VGA, merek-merek VGA walaupun tipenya sama 3060 Ti belum tentu cocok. Walaupun memorinya sama-sama Hynix, terus overclocknya sama persis, jadi kita harus tes juga. Ini gue udah tes naikin ya, jadi yang paling maksimal di sini gue pakai yang YOLO dan dia bisa dapat 64 dan ini udah lumayan stabil juga. Cuman memang VGA tipe ini dia wattnya lumayan tinggi guys. Jadi ada yang 149, ada yang 157 bahkan ya. Ini kalau untuk nurunin wattnya kalian bisa nanti atur untuk overclocknya bisa dikurang-kurangin lagi. Kalau yang sebelumnya gue pernah bikin itu yang pakai FGA yang 3 fan juga, dia bisa dapat 64,5 juga. Cuma wattnya dengan settingan overclock yang sama itu sekitar bisa dapat wattnya hanya 135-140. Jadi kalau yang ini nanti kita harus dikulik lagi overclocknya karena tiap merek pasti beda-beda ya. Cuman untuk sementara gue ngetesnya seperti ini dulu. Nah untuk masalah yang fan 0 ini nanti gue coba cari tahu nih, ada kemungkinan mungkin drivernya kah atau apanya, nanti gue bakal coba-coba update driver. Jadi dari 12 VGA ini satu rig dia bisa dapat sekitar 774 hash rate-nya ya, 774 mAh. Terus pemakaian daya listriknya kalau di sini 1751 dan kalau untuk di wallnya yang di wattmeter nanti kita cek. Untuk permasalahan fan yang 0%, gue udah coba dari mulai update driver, downgrade driver, install ulang HiveOS, terus gue udah coba ganti riser juga, masih belum bisa juga. Dan ternyata setelah gue cari-cari penyebabnya itu ada kabel power yang nyangkut ke kipasnya sehingga nggak bisa muter karena mungkin terlalu rapet. Setelah gue geser dan gue benerin kabelnya, itu langsung jalan normal lagi untuk fan-nya. Untuk total dari parts-parts yang dipakai semuanya itu kalian bisa cek di sini. Dan untuk link pembeliannya juga udah gua tulis semuanya lengkap di deskripsi. Buat kalian yang mau pakai jasa rakit gua bisa langsung hubungi di Instagram pribadi gua. Udah ada di deskripsi juga. Jadi kita bisa konsultasi dulu untuk parts-parts yang bakal dipakai apa aja, budget kalian berapa, dan kalian bisa beli sendiri parts-partsnya. Tinggal pakai jasa rakit dan settingnya aja dari gua. Gitu aja video kali ini. Jangan lupa bantu subscribe, bantu like dan komen, dan nyalakan juga loncengnya supaya kalian bisa tetap dapat update video-video terbaru dari gua. Buat kalian jangan lupa juga gabung di grup Telegram. Di situ banyak teman-teman para miner. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya, mau sharing-sharing tentang masalah mining, bisa langsung di grup itu. Makasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.